Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah kajian Ahad pagi di Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan oleh Allah. Pagi ini kita akan membahas tentang hadis yang berbicara tentang konsep mencari rezeki. Ini hadis-hadis yang kami ambil dari kitab Sahih Bukhari. Di kitab itu diawali dengan mengutip ayat Al-Quran yang sangat populer, yang sering kita dengar. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan Allah itu menghalalkan transaksi jual beli dan mengharamkan riba. Di situ ada huruf wawu dan. Itu berarti bahwa melakukan transaksi ekonomi atau jual beli itu rawan dengan praktek riba. Atau praktek riba itu yang munculnya di transaksi ekonomi atau jual beli. Sehingga kadang tipis mana yang riba, mana yang tidak. Seringkali kita ini terjebak di aspek simbol. Wah, itu kan syariah. Loh, belum tentu. Kalau memang dalam prakteknya terjadi riba meskipun namanya syariah, atau namanya tidak syariah tetapi praktek yang dilakukan tidak sampai pada praktek riba. Nah, maka harus hati-hati. Illa antakuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum. Kecuali dalam praktek tijarah, transaksi ekonomi yang kalian atur. Ada kesepakatan-kesepakatan yang tidak sampai tujuannya merugikan pihak lain. Transaksi ekonomi itu kan intinya cari untung. Yang jualan ingin untung, yang beli juga untung. Sehingga rawan merugikan pihak lain. Pembeli itu seakan-akan selalu menjadi korban. Sehingga ada ungkapan pembeli adalah raja. Seakan-akan dia menjadi korban. Tidak selalu. Banyak pembeli itu menjadi pelaku riba. Korbannya malah penjual. Coba misalkan jual beli motor atau mobil. Tahun berapa ini? 2022. Berapa harganya? 60. Opo barang ini kok 60? Wah, itu sudah pelaku riba itu. Barang ini kok 60. Wah, itu penjual menjadi korban. Psikologinya sudah dihancurkan dulu, dijatuhkan. Kemarin di sana loh. Sampai bulan apa? Bulan Oktober itu, bulan Desember. Harganya 50. Hati-hati itu. Hati-hati. Tidak selalu penjual yang melakukan riba, pembeli juga kadang melakukan riba. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian di dalam memperoleh harta itu dilakukan dengan cara yang batil. Illa antakuna tijaratan antarodin minkum. Kecuali dalam model transaksi ekonomi yang sudah disepakati, rela sama rela, antarodin. Ini berapa ini? Kalau saya tawar sekian boleh enggak? Bahasanya tuh yang lembut gitu loh. Jangan opo sampai dodolan cek larang. Atau nawar, cek nemen nih sampai nawar 1.000 ditawar 20.000, misalkan begitu. Ya bahasanya yang halus. Kan sering kita dengar ya. Berapa? 100.000. Pas 60.
modalnya aja enggak boleh Pak 60. Kan sering kita dengar begitu. Kalau dia jujur, oh itu barokah. Memang enggak sampai memang di atas 60 modalnya, saya dapat untung berapa? Tapi kalau bohong, kok dapat Pak 60 modalnya? Padahal tukune 50 kan masih untung. Itu hati-hati. Maka sebelum masuk ke hadisnya, bahwa ayat-ayat di atas itu menjelaskan kepada kita untuk mencari nafkah dengan cara yang baik dan meninggalkan cara-cara yang tidak baik. Ya. Ada satu hadis yang pertama kali disebutkan di situ setelah ayat ini. Dan hadis ini pernah kita singgung meskipun dalam redaksi yang berbeda dan sanad yang berbeda. Karena dulu mungkin hadis yang kita sampaikan bukan dari Sahih Bukhari. An'annya di sini banyak. Dikisahkan bahwa ada sahabat namanya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini adalah kelompok muhajirin. Jadi pengikut Nabi yang pindah dari Makkah ke Madinah. Lama qadimnal Madinah, saat sampai di Madinah, akha Rasulullah baini wa baina Sa'd bin Rabi. Aku dikenalkan dengan sahabat Ansor yang namanya Sa'ad bin Rabi. Setelah kenal, Sa'ad bin Rabi ini mengatakan, "Inni aktsarul ansori malan." Hei Abdurrahman bin Auf, aku ini termasuk orang yang paling kaya di lingkungan Ansor. Di Madinah ini aku termasuk orang kaya. Pokoknya masuk top 10 lah. Ya, masuk top 10. Fauqassimu laka samali. Kamu mau enggak tak kasih 50% dari harta kekayaanku? Ini kan kita enggak nemukan lagi orang kayak gini. Kalau ada orang saya datangi pertama, saya kasih 50% dari harta kekayaanku. Wandur ayya zaujati awaita nazaltu laka. Lihat, aku punya istri lebih dari satu. Kamu lihat istriku mana yang paling menarik menurut kamu, aku ceraikan. Nazaltu laka fa idza halat tazawta. Nanti kalau masa iddahnya selesai, kamu nikahi dia, sudah halal. Bayangkan itu kurang baik apa ini Sa'ad bin Rabi kepada Abdurrahman bin Auf. Nah, karena Abdurrahman bin Auf ini masuk kategori Ansor yang kalau sekarang masuk wali Allah gitu ya, nggak kayak kita. Kalau ditawar endi langsung endi kapan menang ini kesempatan, nggak mungkin dapat lagi. Saud. Kalau ini enggak, la hajata li fi dzalika. Enggak butuh. Saya enggak butuh uang kamu, enggak butuh istri kamu. Bayangkan. Ini kan orang hebat. Hal min sukin fi tijarah. Sekitar sini ada enggak pasar yang di situ aku bisa jualan? Qala suku Qainuqa. Oh, ada namanya pasar Qainuqa itu. Maka kemudian Abdurrahman bin Auf buka usaha. Di situ jualan minyak, jualan gandum, kemudian dari situlah dia menghidupi dirinya, lalu kemudian menikah dengan perempuan dari Madinah. Nah, suatu saat ketemu Nabi, ditanya, "Tazawwajta? Kamu sudah nikah belum, wahai Abdurrahman bin Auf?" Oh, dulu kamu ditawari nggak mau gitu, gaya nih. Dikasih duit, ngasih istri nggak mau. Sekarang sudah nikah belum kamu, udah bekerja gitu. Qala na'am. Sudah Rasulullah. Sama siapa? Imro'atan minal Ansor. Saya menikah dengan salah satu perempuan dari Ansor atau dari Madinah. Ini contoh yang baik bagaimana sahabat Abdurrahman bin Auf ingin mendapatkan rezeki itu dengan tangannya sendiri, tidak menggantungkan orang lain.
Maka sahabat Umar pernah mengatakan, la yaqudu ahadukum an talabi rizqi. Jangan sampai ada di antara kalian itu yang duduk ongkang-ongkang, tidak mau cari nafkah, tidak mau bekerja, ongkang-ongkang toh. Sambil nyekel tasbih, wa yaqulu Allahumma rzuqni. Allahumma rzuqni, Allah rezeki gitu. Faqad alimtum anna as-samaa'a la tumtiru dhahaban wala fiddatan. Kalian kan tahu tidak pernah ada namanya hujan emas atau hujan perak itu. Sehingga sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan, inni la akrahu an ara rajula farighan la fi amri dunyahu wa la fi amri akhirati. Aku tuh paling benci lihat orang pengangguran, yoga ibadah yang enggak kerja, ibadah yoga kerja juga enggak. Ini karepe opo? Rasulullah aja berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ibadah ya, bekerja. Ini enggak ibadah yoga, kerja yoga, karepe opo ini? Ini hadis yang pertama yang dimunculkan, sehingga mencari nafkah dengan tangannya sendiri. Sehingga dalam hadis yang lain Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, ayyul kasbi atyab, pekerjaan apa sih yang paling bagus itu Rasulullah untuk mencari rezeki? Beliau tidak menyebut nama profesinya, beliau hanya mengatakan amalur rajuli biyadihi, kerja dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, setiap transaksi ekonomi jual beli yang dilakukan dengan cara yang mabrur, bebas dari unsur-unsur penipuan, kedzaliman. Jadi pertama itu. Hadis berikutnya, ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma ukhidha minhu aminal halali aminal haram. Suatu saat akan datang suatu masa di mana orang tidak peduli lagi rezeki itu yang didapat apakah dari cara yang halal ataukah dari cara yang haram. Dolek sing harame wangel kok. Oh, dadi maling ku wangel lah, nek ketangkap yo ajur. Amane sing halal. Apa mana sing halal? Angel sekarang ini pekerjaan susah. Jadi orang tidak lagi peduli, pokoknya ada kesempatan saut. Maka mari kita meniru tradisi sahabat di dalam mencari rezeki, terutama di dalam buka usaha, transaksi jual beli tadi. Nabi bercerita kepada sahabat Abi Hurairah, Abi Hurairah, ada contoh orang yang sangat istimewa. Kana tajir. Jadi kana tajir, ada seorang pedagang. Pedagang yudayinun nas. Senangnya itu ngutangi orang. Kalau di kita ini bukan ngutangi, dihutangi. Warkop di sekitar saya itu banyak yang tutup. Padahal warkopnya itu sampai malam. Teori ekonomi kan semakin lama kita buka toko itu kan kesempatan untuk mendapatkan profit itu kan semakin tinggi. Ini ndak, malah menyusut tutup. Ndak berlaku teori itu. Kenapa? Orang beli kopi 1 gelas kecil itu. Duduk di situ kan bisa 1 jam lebih. Ya merokok, ya wifi-an, ya ngobrol. Apalagi setelah itu datang lagi orang lain. Apalagi bahasanya sama-sama menariknya. Datang lagi terus, semakin ramai lah warkop itu. Tetapi setelah itu, setelah mereka sudah malam ini, ya wes saja, tidak ada yang ngeluarin dompet duit untuk bayar. Kopi siji yo catat, gitu lagi sama rokok. Nah, yang lain juga begitu, catat semua. Kopinya habis, tidak ada uang masuk. Nah, besok lagi terus begitu, catat. Nah, kalau tidak menggunakan membuka utangan begitu,
Tidak ada yang datang. Ayo ke Songgok, males karena utang-utangannya. Ini bukan yudayinun nas, bukan menghutangi, tetapi dihutangi terpaksa. Tapi kalau ini sahabat ini menghutangi. Lihat yang beli itu, ini yang beli kok dari penampilannya kan tidak punya duit. Temen tak sampai punya uang. Kalau memang tidak punya sebawa aja. Sudahlah seberapa sampai punyanya tidak apa-apa, cukup uang. Kalau kita ndak, teman tak sampai mau beli itu, penampilan gak meyakinkan, takut-takut tok. Beda kan? Lihat penampilannya itu, mau beli apa mas? Menakutkan itu yang jualan. Mau beli apa mas? Dicurigai yang beli. Ini ndak yudayinun nas. Fa idza ra'a mu'asiron, jika ada melihat pembeli itu kesulitan di bidang keuangan sementara dia butuh barang itu, qala li fatayanihi, dia bilang kepada staf-stafnya itu, tajawazu anhu, sudahlah kasihkan, dia punyanya berapa, tajawazu anhu, la'allallah ayyatajawaza anna, sudahlah mudah-mudahan Allah yang ganti. Itu begitu. Fatajawazallahu anhu, betul-betul diganti oleh Allah, bisnisnya berkembang. Jadi dalam membuka usaha mencari rezeki, terutama kita ini jika wira swasta ya, yang loma, jangan mengambil untung terlalu besar. Ya, jangan mengambil untung terlalu besar. Di tetangga saya itu ada orang jualan rame, setiap bukanya itu siang gini tutup, pagi tutup, bukanya sore, rame. Kalau malam rame sekali. Kenapa rame? Akadnya itu enak. Jadi kalau kita ini beli sesuatu, dia bilang saya jual ya, terakhir saya jual ya. Kalau beli kopiah, sampai kapan terakhir beli kopiah di sini? Waktu itu harganya berapa? Soalnya sekarang sudah naik. Nah ini ada dua kopiah, ini harganya tidak sama. Ini harga lama, ini harga baru. Ini harga lama karena saya kulaan dulu pakai harga lama. Ini harga baru karena saya pas kulaan itu sudah naik. Kalau kita enggak, wah kesempatan muda, stokku saya akeh. Diundakno kabeh. Ini enggak beli itu. Sampai terakhir beli kopiah di sini berapa? Saya masih ingat itu, beli awing itu dari mulai 80, 100, 120, sekarang mundak lagi. Mundaknya kok 20 terus gini saya bilang. Sampai dulu terakhir beli harga berapa? Soalnya mundak. Ditanya begitu. Rame, laris sekali. Jadi tidak sampai mengambil untungnya itu terlalu besar. Jadi dijelaskan, ini madu ini harganya ini, harganya ini, harganya ini. Loh, kenapa kok beda? Ini harganya sekian karena ini harganya sekian karena ini. Dijelaskan, itu kan kita yang beli puas. Parfum juga begitu, mau beli parfum, sampai sukanya apa? Di sini yang bagus yang mana? Ambilin ini. Ini harganya sekian, ini harganya sekian. Jelas akadnya enak sekali, sehingga rame. Kalau malam itu luar biasa. Nah, dia jualan sendiri. Nah, ini namanya ada etika yang dia lakukan, bagaimana tidak sampai mengelabui pembeli. Maka dilarang yang disebut dengan istilah at-talbis, mengelabui, karena itu akan menghilangkan keberkahan dari usaha kita, menghilangkan keberkahan. Jadi sebetulnya yang membuat usaha kita bangkrut itu bukan orang lain, tetapi diri kita sendiri. Perilaku kita itu yang kemudian menyebabkan usaha kita itu tidak berkembang. Kenapa tidak berkembang? Tidak barokah. Karena barokah itu kan membuat
apa yang kita lakukan itu berkembang. Maka harus al-ihsanu fil muamalah, yang bagus lah. Orang barat itu yang non muslim itu kan bagus, transaksinya enak, jelas. Sementara kita ini yang sering melakukan penipuan. Saya pernah beli sepatu online itu, tulisannya Mojokerto 200.000 full kulit. Nah, Mojokerto kan industri sepatu atau sandal kulit. Saya percaya, kok murah ya, tapi Mojokerto ini Mas percaya. Datanglah pengiriman barang itu. Ini ada pengiriman barang. Saya tanya pada emasnya, boleh dibuka mas? Kalau dibuka bayar. Loh, ini sistemnya gimana sih? Katanya COD. COD itu menurut saya adalah salah satu model supaya tidak terjadi penipuan. Pembeli puas, penjual juga tidak akan tertipu. Karena apa? Tadi itu ya, barang datang kita bayar. Tapi ini menariknya, uniknya ini yang kemudian bisa menyebabkan ada unsur ribanya. Kalau kita buka harus bayar. Kalau enggak sejak awal jangan dibuka, enggak kan repot. Kalau dibuka Pak, saya harus bayar 200.000 loh. Pikiran COD itu ya apa namanya, sebagai ganti daripada kita datang face to face. Dalam bayangan saya akan aman gitu. Ini sama saja, daripada gini ngapain saya COD, saya bayar aja kemarin 200.000, barang dikirim. Saya buka, tapi kan sudah bayar 200. Ternyata bahannya plastik, bukan kulit. Tak wolak-walik endi sing kulit ini. Saya komplain kepada penjualnya, sampai ini benar apa enggak yang sampean kirim ini? Katanya kulit, kok plastik? Sebentar, saya tanyakan kepada penjual. Sampai ini penjual apa bukan? Kok saya tanyakan kepada penjual. Oh, rupanya dia ini ada iklan orang jualan sepatu kulit, kemudian dia pasarkan, ya diserahkan reseller itu. Dia tidak tahu barangnya. Saya pesan alamatnya ini. Ini hati-hati. Karena kalau barangnya kita kirim tidak sesuai dengan pesanan, kita yang dosa. Karena orang itu belinya ke kita, bukan kepada penjual yang asli. Bisa saja penjual yang asli itu lebih aman, lebih selamat dari penipuan. Karena harganya tidak mungkin 200, pasti di bawah 200. Ini harus hati-hati. Jadi al-ihsanu fil muamalah, yang bagus kalau muamalah itu. Sekarang ini sudah berkurang. Dulu tahun 80-an 90-an kita ke pasar tradisional itu, di toko-toko pakaian, nyentuh begini saja sudah langsung ditarik tangan kita. Beli, tarik-tarik dong. Wah, kan kita takut itu, pasar pusatnya preman. Masa menyentuh saja sama dengan membeli. Jadi harus hati-hati. Ya. Ayyatasahala fi syira'i syai'in min dha'ifin aw fakirin. Rahimallahu sahlal bai'i wa sahlal syira'. Permudah di dalam melakukan transaksi jual beli. Maka yang bagus, penjual itu jujur, tidak mengambil untung yang terlalu besar. Kamu beli berapa? Sekian. Loh, di mana kok murah? Atau kamu beli berapa? Oh iya, umum. Kan enak. Beli, hah? Cek larangi. Wah, itu kan jengkel kita. Cek larangi. Saya kemarin itu di Jogja beli salak di mobil gitu ya, box mobil apa, pickup. Wah, ini pickup ini. Saya enggak beli di pinggir-pinggir jalan, pickup. Ada tulisannya dengan berbagai macam jenis nama. Paling murah sekilo 60.000, 60, 80, sampai ada yang 120. Salah ijek larang sampai 120, pikir saya. Ini dicoba. Enak semua. Beli mana? Wes, saya tak beli semua sekilo-sekilo. Saya ingin merasakan semua. Salak sekilo itu kan
Enggak banyak ternyata. Nyampe di rumah aku kecut kabeh. Lha sing legi wingi sing opo? Nah, ini kan melakukan penipuan, itu riba sudah itu. Dosa dia itu. Ya, nyekek orang, nyekek pembeli. Atau kita ini beli sesuatu. Jadi saya pernah jualan sepeda motor. Enggak saya jual sepeda motor itu, tapi ini pembeli maksa. Aku butuh sepeda, teman. Daripada sepeda sampai di rumah enggak kepake itu, tak belinya saja. Sama jual berapa loh? Saya enggak tahu, saya enggak niat jual. Pasarannya 5 juta, ya wes. Sampai ambillah 5 juta. Saat membayar itu dikasih 4,5 juta. Wes iki, lo yang 500 endi gitu. 500 endi? Buat saya loh, kok buat sampai ini gimana? Ternyata makelar. Dijual kepada orang 5 juta, dia dapat 500. Nggak ngomong kalau dia ini makelar. Dia tadi bilangnya tak pakai 5 juta. Jadi rupanya ada orang yang naksir. Bilang no ke orang itu, tak beli nih sepeda motore, saya berani 500. Nah, rupanya makelar ini bilang nggak begitu bilangnya, tak beli ini aku butuh. Yang butuh itu orang lain tadi itu. Nah, itu kan boleh, hati-hati. Ini namanya pelaku ribanya pembeli, karena tidak sesuai dengan kesepakatan. Nah, jadi al-musamahah wal musahalah fi istifa'ith tsaman. Ya selang yang lapang lah penjual dan pembeli itu. Kalau nawar aja nemen-nemen. Berapa ini? 100.000, 20.000 ya itu kan nemen. Masa sampai 80% ikut diskon lebaran. Ya. Jadi harus nawarnya yang wajar, ambil untungnya yang wajar. Maka Imam Syafi'i itu membatasi maksimal ambil untung itu 30% dari harga pokok, dari modal. Wajar itu, tidak akan ada orang tersakiti. Tapi kalau Imam Hanafi bebas, tidak ada batas, terserah. Karena ada barang antik yang memang harganya naik turun, fluktuatif dan bisa harganya tinggi, untungnya besar. Coba ikan lohan. Ikan lohan itu ukurannya apa mahalnya? Berapa sampai beli? 3 juta. Menarik opo ikan ini. Wah, kalau lagi rame kan harganya tinggi, kalau lagi tidak rame kan bisa turun, tidak laku. Burung lovebird itu, labet istilahnya labet. Wah, harganya tinggi, sekarang udah tidak laku misalkan. Nah, karena barang antik ya masuk dalam kategori barang antik. Tapi kan semestinya idealnya itu ada standar. Ya, standar pengukuran pengambilan untung dalam setiap harga yang kita jual itu. Nah, Imam Syafi'i jelas maksimal 30%. Nah, saat ini kita sering Bapak Ibu beli di beberapa tempat itu tulisannya 300.000, saat bayar kok lebih. Saya lihat ada pajaknya. Pajak itu dibebankan kepada pembeli. Kok enggak pada penjual ya? Yang untung kan penjual. Itu harus dikasih tahu. Bapak ambil yang mana ini? Sudah dilihat harganya? Sudah. Sesuai ya, di sana tadi ini harganya. Ini dikenakan pajak, Pak. PPN sekian dibebankan kepada panjenengan. Jadi beli atau tidak? Karena tidak semua orang tahu. Saya itu termasuk tidak tahu. Nah, jangan hanya asal klik. Loh, totalnya kok akhir. klik itu. Yang muncul kan di situ diskon sekian persen. Kadang tulisannya diskon. Waktu dulu, kok utuh? Yang diskon yang itu, Pak. Lu tulisannya kan di situ. Iya, tapi barangnya bukan yang ini, Pak, yang itu. Dia tulisannya itu yang jelas. Ya, tulisannya itu yang jelas. Enggak boleh. Itu mengandung unsur riba. Enggak boleh. Jadi mari transaksinya itu diperbaiki. Maka kata Nabi di kitab Sahih Bukhari ini, la yahillu limri'in
yabi'u sil'atan ya'lamu anna biha da'un illa akhbarahu. Tidak halal transaksinya itu jika penjual mengetahui barang yang dijual itu ada cacat tetapi tidak dikasih tahu. Bapak Ibu di Australia, terutama Australia itu, hari Minggu begini, hari Ahad itu ada pasar yang jualan khusus barang-barang yang cacat. Jadi ada barang second, ada barang cacat. Dan itu ada yang di pasar itu hari Minggu, ada yang di pasar itu hari Selasa, pokoknya ada hari tertentu. Kalau kita hafal, enak itu. Khusus barang cacat, bukan second, barang cacat. Asli, harganya tentu ya berbeda dengan yang tidak ada cacat, murah-murah. Itu mereka jujur. Diperiksa dulu. Sudah tahu cacatnya di mana. Sampai begitu penjualnya itu non muslim. Itu ini cacatnya. Cacatnya di sini nih, barang cacatnya di sini. Enggak ada masalah. Ada gelang, ada apa dijelaskan, kita ini enggak. Ada cacat justru disembunyikan. Muga-muga sing tuku karo muga. Coba jualan durian itu. Wah, diikat gini kan. Wes bukaan ini jatuh, masak pohon itu jatuh tak cancang. Padahal sudah dibuka, kemudian tidak manis, tutup lagi. Itu harus hati-hati, harus dijelaskan. Loh kalau gitu semua nggak ada untungnya, itu kan pikiran kita. Tapi kan yang diatur Allah berbeda. Oh iya, kamu sudah melakukan banyak hal supaya tidak merugikan orang lain. Saya punya cara supaya kamu untung. Allah kan begitu. Tak dolekno coro supaya sampean untung. Karena kamu sudah berbuat baik, tidak pernah mengelabui pembeli, tak dolekno corone untung. Allah kan maha tahu caranya gimana mendatangkan untung. Bisa saja pas baru datang, orang berebut dan datang ke situ. Misalnya begitu. Sehingga kadang kita dengar, sampai kalau beli durian di sana saja. Nah, kan itu kan salah satu di antara caranya Allah membantu promosi gratis. Ya, membantu promosi gratis. Jadi kalau ada cacatnya itu harus dikasih tahu. Jangan justru malah disembunyikan. Maka dalam hadis berikutnya al-bai'ani bil khiyar. Transaksi jual beli itu harus ada sama-sama punya kesempatan khiyar. Ada kesempatan untuk berpikir ini jadi apa tidak. Jadi saya jual atau tidak. Maka kalau beli jangan maksa. Sayulah. Alas kacik didik lo nang didol-dol. Menenek sama ngenteni meneh bosok lho. Kan begitu kan? Mending bosok iki mau kono sing tuku. Iya nek menawa sing tuku nek gak ono wis tak culno ikan paksa tuh pembeli. Penjual juga begitu. Gak ono sampean keliling gak ono. Mek kene tok itu kan mulut-mulut riba itu. Hati-hati bil khiyar malam yatafarraqa selama keduanya belum berpisah. Fa in sadaqa jika jujur wa bayyana menjelaskan burikalahuma diberkahi keduanya baik yang menjual maupun yang membeli fi bai'ima wa in katama jika saling menyembunyikan wa kadzaba saling menipu muhiqat barakatu bai'ima sama-sama tidak dikasih keberkahan oleh Allah sama-sama tidak dikasih keberkahan yang jualan tidak berkah yang beli juga tidak berkah. Kalau berkah yang jualan meskipun untungnya sedikit dilipat gandakan rezekinya oleh Allah dengan cara semakin laris. Yang beli kalau dapat keberkahan dikasih oleh Allah lagi rezeki untuk bisa beli lagi. Maka orang-orang yang soleh itu selalu pesan begini, kamu kalau beli gak usah nawar. Waduh, abot pesen ini. Kalau beli jangan nawar. Berapa? 80.000. Oke. Kalau itu berapa? 60. Oke. Enggak pakai nawar.
itu rezeki akan datang terus. Kita kan gak nawar, iya nek beneran nek kebejuk ya apa? Kan masih ada pikiran-pikiran itu. Yang jualan juga begitu. Wah iki pelatih N iki Malang iki. Kira-kira tak bejuki gak balik, waduh. Kan populer begitu ya. Jangan beli di sini karena plat nomor kita, kendaraan kita ini bukan plat nomor sini. Biasanya rawan ditipu. Wah, kita ini sering jadi musafir, mungkin begitu itu salah kemarin itu. Iki pelatih L iki. Balik ado. Waduh. Teman ini balik ado ini bisa komplain. Nah, ini jadi kalau kita ini menyembunyikan semakin tidak berkembang. Maka tidak boleh melakukan al-ihtikar, menimbun, yudakhir. Kayak tadi itu. Harga naik, barang kita barang lama, stok lama, kemudian menggunakan harga baru. Saya pernah beli ban mobil ya. Di tempat lain itu sudah 1.200.000. Dia jualnya 650. Wih, separuh harga. Masih ada stikernya semua lengkap itu. Baru. Kenapa sih kok murah? Ngomong dia, tahunnya Pak, kami ini kulaannya lama. Jujur itu, kulaannya lama. Lihat tahunnya ban ini, usianya sudah sepuh, karet sehingga kaku tidak lemes. Kalau mau beli monggo, ya harganya sekian. Itu kan jujur itu. Kalau orang nggak jujur, nggak dikasih tahu kalau itu stoknya stok lama. Jadi harus berpikir bagaimana sebetulnya semakin kita ini berperilaku jujur, maka semakin membawa keberkahan kepada kita. Cuma mental kita ini kan sudah disetting oleh setan. Jadi disetting oleh setan. Asyaitonu ya'idukumul faqra. Ojo ngono, melarat awakmu. Ojo njago untung mek sakmono. Kapan sugihe? Untung kok tipis-tipis. Kapan sugihe? Setan bisi kita. Wa ya'murukum bil fasya, akhirnya kita diperintahkan untuk melakukan perilaku yang tidak bagus. Sehingga nyekik pembeli tadi itu. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Tapi kan Allah kemudian, tapi Allah itu memberikan kamu janji itu kekayaan, kemuliaan. Allah itu kalau janji tidak akan diingkari. Kalau setan itu janji tok. Setan itu hanya berjanji, tidak pernah menepati. Tapi kita ini seringkali justru senang memilih janjinya setan. Wallahu wasi'un alim. Allah itu maha luas dan maha mengetahui. Maka kalau jualan yang jujur, ya, bantu pembeli, jangan sampai. Jadi kita berpikir, saya buka usaha, jangan sampai banyak pembeli-pembeli merasa tertipu. Nah, itu bagus itu. Itu bagus sekali. Ya. Hadis berikutnya. Rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Allah akan merahmati orang yang samhan, lapang. Jika menjual itu lapang, jika membeli juga lapang. Menjual tidak ambil untung yang banyak, membeli tidak pakai nawar. Wah, itu akan dirahmati oleh Allah. Senang Allah itu sama orang yang kayak begitu itu. Jadi luar biasa. Nah, jadi harus ya seperti sahabat tadi itu loh. Kalau ada pembeli kok rupane gak di duit sakno iki, sampean duwe piro wis sampean go mulih. Yudayinun nas, menghutangi orang. Kita juga begitu sebagai pembeli.
penjual itu kasihan sekali ya. Kayaknya sepi sekali. Ya kita beli meskipun kita mungkin enggak butuh. Enggak butuh. Tak tuku kasihan. Dari jam sekian dia jualan enggak ada yang beli sama sekali. Tak beli nih ya. Tak beli nih. Minimal kalau enggak kita doakan. Ya Allah, mudah-mudahan orang itu diberi kemudahan di dalam berjualan. Kira-kira begitu. Kalau tidak mau membeli, tapi kalau bisa membeli, kasihan ya. Atau membeli tidak pernah minta kembalian. Saya tuh dulu punya teman kuliah ya. Itu saya belajar banyak dari dia itu bagaimana sebetulnya kalau kita ini membeli barang. Beli itu tidak pernah ditawar dan tidak pernah diambil kembaliannya. Pak, kembalian sampai ambil aja. Selalu begitu. Apalagi dan memang kalau beli itu tidak pernah di toko-toko besar, toko-toko kecil. Makanan minuman itu ya belinya di warung-warung yang sederhana-sederhana begitu. Itu rezekinya, ya Allah. Arek kok nyekel duit terus kayak gitu ya. Gak entek-entek duit. Cek sogene wong tua nih, kira-kira begitu bayangan saya. Saya tanya, kamu itu kok begitu? Pesan orang tua saya begitu. Nah, kamu kalau beli sesuatu, enggak usah nawar. Kalau misalkan ada kembalian, enggak usah diambil. Nah, kalau belilah di toko-toko kecil. Jangan toko-toko yang besar, kecuali enggak ada. Selama masih ada, beli ke mereka, enggak usah diambil. Wah, itu kan mulia itu pesannya. Kalau kita kan enggak pesan ke anak kita, hati-hati ya, jangan sampai ke bejo. Jangan sampai ke bejo. Pulang itu, tuh kamu beli berapa? Cek larangin, lihat gitu, anak-anaknya kan takut itu. Tapi kan hebat kamu, hebat, loman kamu. Nah itu mestinya begitu yang kita sampaikan, ndak malah kita marahi. Kemana tuh? Cek larang ya kamu tuku, gak ngerti dolek duit angel, wah sudah ditambahi lagi. Kalau sudah ditambahi, wah tambah nemen itu. Jadi ini yang sering kita lakukan, berbeda dengan yang tadi itu. Maka prinsip kita di dalam mencari rezeki itu tidak hanya orientasi laba, tetapi juga orientasinya syukur. Alhamdulillah saya dikasih oleh Allah rezeki sehingga bisa beli. Sehingga kalau saya ditanya, pilih mana? Harga murah tapi tidak bisa beli, atau harga mahal tapi bisa beli. Kita kan pinginnya murah bisa beli sehingga kita masih saving. Yang penting itu bisa beli meskipun mahal, tidak apa-apa. Yang penting bisa beli. Daripada murah tetapi kita tidak bisa membeli. Itu sama dengan pilih mana. Kondisi ekonomi negara kita krisis, tapi kita pegang uang. Daripada ndak krisis, tapi ndak pegang uang. Pilihnya kan nggak krisis, pegang uang. Selalu kan yang enaknya. Saya bilang nggak penting krisis atau tidak, yang penting punya uang. Jadi kalau mahal sekali kamu beli, ndak apa-apa, saya punya uang kok. Saya punya uang, alhamdulillah. Daripada harga murah, saya dikasih uang sama Allah. Jadi pilihannya itu, ada syukur. Alhamdulillah saya dikasih uang, bisa beli. Yang ketiga adalah jadi laba iya, syukur iya. Yang ketiga itu zuhud. Itu tadi, kalau ambil untung tuh jangan banyak-banyak. Kalau beli, nawarnya jangan kebangetan. Itu enggak ada unsur zuhudnya. Enggak ada unsur zuhudnya. Sama-sama ingin ambil untung, ayal-ayalan. Ya ayal-ayalan. Itu kan yang bikin lama transaksi jual beli itu. Kat wingi sik nyang-nyangan. Kat wingi kok sik nyang-nyangan ae, belum jadi. Itu karena sama-sama bertahan. Sama-sama ndak ada zuhudnya. Penjual bertahan ndak mau menurunkan harga,
Pembeli bertahan, tidak mau menaikkan harga, tidak ketemu. Nah, itu ada unsur zuhudnya. Jangan ambil untung terlalu banyak. Masa kita kalah sama yang mentalnya pedagang-pedagang itu? Murah, yang penting kan mendatangkan banyak pembeli. Nah, kita ini enggak, pinginnya untungnya besar, tapi setelah itu enggak ada datang pembeli sehingga kemudian tutup. Jadi seperti itu. Ya, maka Imam Syafi'i itu kemudian memasang maksimal 30%. Hadis berikutnya mengutip dari ayat, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba adhafa mudhafa. Hai orang beriman, jangan berlebihan adhafa mudhafa di dalam mengambil keuntungan. Jadi la ta'kulu riba adhafa mudhafa sini bukan berarti jangan makan riba berlebihan, berarti nek titik gak apa-apa. Riba itu dikit ya tidak boleh namanya riba. Jangan ambil untung berlipat-lipat. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah agar kalian itu beruntung. Jangan berlipat-lipat, nyekik pembeli itu. Sehingga dalam hadisnya manibta atau aman fala yabi'hu hatta yastawfihi. Siapa yang maka saya jual beli terutama dalam bentuk makanan, jangan sampai dilakukan. Jangan menjual makanan sampai jelas takarannya dari unsur kualitasnya. Maka kan kita belajar dari martabak itu loh, sama terang bulan. Ada kelasnya kan? Ada kelasnya 15.000, 20, 25 sampai sekian. Itu kan jelas, biasa, istimewa, apa spesial, macam-macam itu. Itu jelas. Harga sekian itu karena ini, harga sekian karena ini. Ada klasternya. Hatta yastawfi. Nah, beras kan juga begitu. Ini beras ini ada sekian, sekian. Lihat itu. Ada contohnya. Nah, sekarang beras kita ini kan kemasan. Nah, contohnya mana? Kita tidak bisa pegang. Meskipun kita ini jualannya kemasan, harus ada contohnya. Parfum itu ada testernya. Masalah tadi ada testernya, sudah benar itu. Tapi antara tester dengan yang dijual tidak sama. Ada testernya. Harus sama antara tester dengan yang dijual. Qala Nabi iktalu. Jadi Nabi berpesan kepada sahabat Utsman bin Affan. Hei Utsman, kamu kalau berjualan itu yang jujur, jelaskan. Idza bi'ta fakil wa idza ibta'atta faktakil. Kalau kamu jualan, kasih pembeli lebih. Kalau kamu membeli, jangan nuntut lebih dari yang semestinya. Jadi misalkan beli jeruk gitu ya, ditimbang, pun antepen niku pun, kira-kira begitulah bengoki. Kalau kita kan ndak, cedek, saya nyentuh tangannya, melok nimbang. Ngene dorong jeglek ngene, nambahin, ngene lo nimbang iku. Lo yang ngajari nimbang malah yang beli, bukan yang jualan. Kalau harusnya bengok, wong kata peniku kelebihan sampean kurangi. Ini pesannya Nabi kepada sahabat Utsman. Dan sahabat Utsman itu kan kaya. Kaya. Ya karena mengikuti pesannya Nabi. Kalau kita ini nggak kaya-kaya karena ngikuti pesannya setan tadi itu. Ngikuti pesannya setan. Nabi kemudian dalam hadis yang lain, kilu ta'amakum yubarikulakum. Timbang makanan yang kalian jual itu. Ya, kamu timbang. Jangan satu ini sekian. Ya. Nah, idealnya ditimbang. Maka sekarang ini kan apa sapi kurban, kambing kurban itu kan sudah mulai populer yang ditimbang. Oh sekian kilo beratnya, harganya sekian. Tidak lagi pakai kira-kira, disentuh-sentuh gini. Oh ini
balung tok macam-macam. Sekarang pakai itu kan kilu ta'amakum. Nah, sekarang lagi populer durian, satu keranjang 25 ribuan. Ini bedanya satu dengan yang lain apa ya? Kira-kira begitu kan? Meskipun itu juga sah karena memang tradisi kita jual beli durian tidak pakai timbangan. Kecuali yang montong itu yang ditimbang. Kalau yang lain kan tidak pakai ditimbang. Layakan saja. Ini berapa ini? Puk. Ini sekian. Kalau itu sekian. Ukuran saja. Tapi karena itu sudah menjadi kesepakatan kita, itu menjadi boleh. Itu disebut dengan antarodin tadi, atau tijaratan tudiruna bainakum, yang kita atur sesuai dengan model transaksi yang sudah diciptakan di tempat itu, budaya lokal itu. Hanya saja mari kita menghindar Bapak Ibu jual beli barang sejenis, yang pernah ditegurkan oleh Nabi kepada sahabat Bilal saat dia membeli kurma dengan kurma. Yang disitulah kemudian saya sering mengatakan bahwa jualan uang lembaran 5.000, 10.000, 2.000, 20.000 yang baru itu kemudian dengan harga sekian. Karena ini kan hadap-hadapan sama-sama uangnya. Beda kalau saya beli dolar baru apa yang bekas. Saya selalu bilang yang bekas. Yang baru lebih mahal. Enggak apa-apa karena saya belinya pakai rupiah. Tapi kan di sana enggak ada jual beli dolar baru dengan uang dolar lama. Karena sama-sama dolar dan nilainya sama. Maka jual beli uang baru itu sebaiknya kita enggak ikut-ikutan. Enggak ikut-ikutan karena nilainya sama. 20.000 lecek dengan 20.000 baru, kalau dibelikan apapun dimanapun nilainya sama. Nah, maka kalau kita ini tukar emas, saya jual ini, saya beli dengan itu, maka toko emas yang ngerti itu ditimbang dulu punya kita, punya sampean sekian, saya belinya emas ini sekian, sampean nambahnya sekian. Kalau tidak ngerti sampai nambah sekian, loh punya saya ini dihargai berapa, kita tidak tahu. Sama jual beli mobil, kalau mobilnya jenisnya berbeda tidak apa-apa. Tapi kalau jenisnya sama, baru dengan yang lama, sampai nambah sekian, loh ini harus dihargai punya saya berapa. Lebih aman lagi kalau kita ini jual mobil bekas ingin dapat mobil yang lain, maka kita tanya, sampean menghargai mobil saya berapa? Mobil sampean jatuhnya berapa? Idealnya begitu, supaya tidak sampai terjadi ada salah satu pihak yang merasa ditipu. Apalagi kalau benar-benar kita ini menipu. Barangkali itu Bapak Ibu sedikit tentang bagaimana idealnya kita mencari rezeki, karena akan berdampak pada keberkahan dalam hidup kita. Jangan sampai orientasinya hanya mengambil untung, melalaikan keberkahan, dan dampaknya itu kepada diri kita sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Kalau tidak ada, monggo. Kalau berjualan untuk barang untuk kesehatan orang lain juga, seperti berjualan rokok untuk keselamatan orang lain. Terus untuk berjualan seperti minuman kalau dikasih pemanis itu gimana itu? Oh iya. Mari kita di dalam berjualan itu juga memperhatikan aspek kesehatan. Jadi saya di kampus dulu itu pernah mengambil kebijakan bahwa seluruh makanan yang dijual di dalam kampus, terutama di fakultas saya untuk anak-anak itu sudah dijamin aspek kesehatannya. Maksudnya tidak ada bahan yang membahayakan.
Jadi semua yang berjualan, termasuk mahasiswa siapapun, harus sudah melalui uji lab bahwa dia aman. Sementara di sekolah-sekolah ini, terutama anak-anak yang rawan itu kan di sekolah-sekolah TK, SD itu kan rawan, karena anak-anak itu kan uang sakunya kecil. Dan penjual makanan kalau dengan harga anak-anak kemudian dipasang tinggi, untungnya kan kecil, sehingga disitulah rawan penggunaan bahan-bahan yang berbahaya. Rawan. Kalau di yang mahal-mahal tidak mungkin, rawan ya kecil lah. Tapi kalau yang murah-murah itu justru rawan. Dan itu pasti korbannya adalah anak-anak, karena uang saku anak-anak memang nilainya kecil gitu ya, sehingga wajar gitu. Maka jangan ada unsur itu, karena pemanis bisa membuat orang batuk, pewarna bisa kemudian zat pewarna itu berdampak pada kesehatan ya. Nah, yang kedua ini, atau yang pertama, rokok tadi itu yang repot. Maka iklan-iklan di kampus kami itu tidak boleh rokok dulu. Sejak ada kami buka jurusan ekonomi syariah, ono syariah, mosok dolek sponsor rokok izin lagi, kayak gitu. Jadi tidak boleh masuk. Dulu ada beasiswa Jarum macam-macam. Yang prodi ekonomi syariah, masa tidak boleh nerima dari Jarum. Ono syariah, gak enak dari syariah, ada kira-kira gitu ya. Nah, karena ini menjadi perdebatan, yang mau buka usaha ya kita tidak bisa melarang. Tapi untuk diri kita sendiri sebaiknya tidak berjualan itu. Kenapa? Itu kan ikut serta untuk mempercepat orang lain mati gitu ya. Di Australia itu Bapak Ibu, harga rokok mahal, selalu naik. Saya datang ke sana tahun 2013, rokok itu sudah 120.000 kalau dirupiahkan. Kemarin 2013 itu sudah 160.000, 2023 sudah lebih. Kami tanya, kok mahal rokok di sini? Mereka bilang karena negara ini tersedot anggarannya itu untuk ngobati orang sakit jantung dan mereka adalah perokok. Jadi anggaran kesehatannya itu kesedot oleh asuransi kesehatan orang yang sakit jantung dan mereka adalah perokok, sehingga dinaikkan. Nah, tapi namanya orang yang butuh ya tetap aja dibeli gitu. Tapi paling tidak bisa mengurangi. Biasanya sehari satu bungkus ya, satu pak. Itu paling tidak sepak dibuat seminggu eman gitu kira-kira. Atau biasa separuh dibuang, ini enggak, separuh disimpan nanti disimut lagi gitu ya. Itu sampai begitu negara itu kebijakannya. Nah, di kita ini kan rokok semakin banyak mereknya dan semakin murah. Macam-macam. Saya mari lihat ada orang rokok. Gimana rokok meneh rokok ini? Dulu saya tahunya itu bentul biru ya dulu, bentul, Gudang Garam, Jarum. Sekarang ini macam-macam namanya. Justru yang bentul-bentul itu enggak kelihatannya. Rokok cap pentung apa-apa gitu ya, ada lagi. Jadi kalau kita sebaiknya tidak berjualan sesuatu yang membahayakan orang lain. Kemudian waktu kita bilang begitu, yang merokok bilang gini, sama ngerti, wong dodolan rujak itu, yang membahayakan. Mana yang pedes-pedes mulus, itu kan ngerusak usus buntu. Wah repot gitu. Berarti kalau jualan rujak ya harus ada batas maksimal cabenya berapa gitu ya. Itu kan membahayakan. Bayangkan berapa cabenya 10, itu kan bahaya bagi kesehatan. Jadi janganlah selalu rokok jadi kambing hitam, kata mereka begitu. Itu takdir. Coba lihat warung-warung mewah itu makan siang itu, kantoran itu, lihat habis enggak? Sama takdir. Kan repot, itu namanya argumentasi ya. Pembelaan selalu ada. Tapi yang jelas dari aspek membahayakannya, jantung tadi ya,
jantung. Sebaiknya kita tidak berjualan itu. Kalau di Australia itu Bapak Ibu beli rokok begitu tuh ya, itu dilihat usianya. Saya tidak percaya. Saya dikasih uang sama teman, saya tidak percaya. Ini tak kasih uang, sampai beli rokok. Rokok apa di sini? Di sini biasanya LE, Marlboro atau apakah merek-merek itu. Kamu bilang aja Marlboro. Saya ditanya, where is your passport? Paspornya mana? Jadi saya ini masih dikira anak-anak. Saya tunjukkan, loh anak-anak kan punya paspor juga gitu loh. Ini paspor saya. Maksudnya ingin tahu usianya, tanggal lahir kamu itu berapa? Kok sudah mau beli rokok? Oh, sama sudah boleh beli rokok. Temen tak ditanya berapa usianya. Di kita enggak. Anak-anak sudah tawarin, rokok pertama gratis, besok dia ketagihan beli anak-anak. Nah, itu kan beberapa tempat kita lihat itu anak-anak orang yang berjualan di sekolah itu kalau kita awasi. Pertama, dek sini dek, dikasih gratis, enak, balik, di tuku, kan gitu akhirnya. Tuku, lah wingit tok, aku pengen ya tuku, anaknya. Akhirnya kan nyari uang. Nah, di kita begitu budayanya. Nah, ini yang mestinya ada regulasi yang bisa kita tiru yang positif dari orang lain itu. Nah, sehingga hal-hal yang sifatnya begitu dikonsumsi oleh orang tertentu, termasuk minuman yang beralkohol. Sama itu. Harus ada batas usia minimal. Di kita enggak, anak-anak itu los, dioplos lagi. Sudah pakai beralkohol dioplos dengan spiritus minimal katingdeng atau apa gitu ya. Ya bongko, berbusa mulutnya. Anak-anak apapun dilakukan. Nah, ini yang belum kita lakukan. Di negara itu mereka ada batas minimal. Ada batas. Saya dikasih tahu. Saya pernah tanya itu, itu toko khusus minuman beralkohol mau macam-macam. Oh, jangan dikira semudah itu kita membeli. Ada batas minimal usia. Kemudian ditanya, kamu mau konsumsi di mana? Kemudian kalau beli harus dibungkus pakai kalau bahasa kita koran ya. Bahwa supaya tidak ketahuan kalau dia sedang beli minuman itu keluar dari tokonya. Sehingga tidak boleh bawa dengan bebasnya pamer bahwa dia itu beli itu. Loh, film-film gak ngono tak bilang gitu. Itu kan film. Tapi aturannya begitu. Sampai ketahuan bahwa itu dengan bebas ya ditangkap. Harus ada izinnya. Maka dibungkus itu supaya tidak bebas. Nah, di kita ini enggak. Semakin malam itu semakin banyak yang keluar minuman. Nah itu nggih. Jadi sebaiknya kita tidak menjual sesuatu yang membahayakan orang lain. Obat-obatan apapun. Ya obat-obatan apapun. Yang itu berdampak misalkan pada pergerakan jantung yang tidak sehat misalkan. Itu juga sebaiknya tidak kita menjual itu kecuali dengan resep medis. Ya, kecuali dengan resep medis. Dan memang sering kita temukan apotik-apotik nakal. Jadi ada Bapak Ibu jamaah masjid sini, tempat kerjanya dekat sini, dia paham betul nama-nama obat dan keperuntukannya. Dia ikut ngaji di rumah saya hari Senin itu. Sama sakit apa kan? Sama tuku iki ya. Tapi itu gak dijual bebas, harus resep dokter. Tapi sampai cek aja, kadang apotek-apotek nasi dodol. Masa nyoba, ada ini, ada, mau diambilkan. Resepnya mana Pak? Oh, enggak ada, enggak bisa. Wah, bagus ini apotek. Ada lagi, saya beli ini, ada. Terus salah satu pegawai, oh enggak ada Pak, habis gitu ya. Berarti kan masih ada kemungkinan dia jualan itu.
Sudah bilang ada kok, ada. Temannya sudah terlanjur bilang ada kan. Sebentar Pak dicek kan habis. Padahal mungkin ada karena itu tadi. Tapi ada yang wadah dengan bebasnya. Karena itu tadi, berarti ini membahayakan. Kalau tanpa resep dokter. Tapi dia kan tahu, enggak apa-apa, saya ini paham, sampai beli itu aja. Tapi saya enggak bisa ngasih resep. Karena saya tidak punya izin praktek. Kan enggak bisa resep saya lisan, sampai tuh kuai-kuai kan gitu. Toko itu udah ngasih tahu belinya segini, dosisnya segini. Nah, jadi begitu caranya kita berjualan supaya barokah, termasuk makanan minuman yang berdampak pada sesuatu yang tidak baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.